Episode 49, Kegundahan Davi. Arsya tersenyum melihat sang istri yang baru saja pulang. Dia sudah menunggu Lira 5 jam lamanya di rumah dan bermain dengan sang putri. "Sayang, kamu sudah pulang." Arsya mendekati Lira dan akan memeluknya. Tetapi tubuh Arsya ditahan oleh tangan istrinya di depan dada. "Kapan Mas pulang? Kok enggak kasih tahu?" tanya Lira. "Tadi jam 3, kamu udah makan? Kok gak ngabarin kalau mau pulang?" Lira bertanya tanpa melihat Arsya. Dia hanya berjalan mendekat Naura yang masih asik dengan mainan barunya. Sepertinya Arsya baru membelikan 1 set Barbie untuk putri mereka. "Tadinya gak mau ganggu kamu. Takut kalau kamu lagi sibuk. Terus rencananya mau buat kejutan saat kamu pulang dengan makan malam yang sudah aku siapkan. Tapi sepertinya kamu lembur dan harus pulang terlambat. Maaf ya, karena gak kasih kabar Jeti berantakan gini," jawab Arsya penuh penyesalan. Lira bisa melihat tatapan Arsya sendu, wajah tampan suaminya yang sangat jarang di rumah. Dulu pria itu menempati di seluruh ruang hatinya. Tetapi sekarang hatinya sudah terisi nama pria lain. Lira menghela napas. Sebenarnya Arsya tidak salah dan tidak membuatnya kecewa. Tetapi dirinya lah yang salah karena perasaan untuk Arsya seakan lenyap begitu saja. "Enggak apa-apa, aku mau ke kamar mandi dulu," ujar Lira yang langsung pergi ke lantai atas setelah memberikan kecupan di pipi Naura. Arsya merasa ada yang aneh dengan sikap Lira. Sebenarnya sudah beberapa waktu ini Lira seakan bersikap acuh padanya. Apakah ini faktor karena mereka sangat jarang ketemu? Arsya hanya merasa jika Lira pasti marah, ngambek karena kurangnya perhatian darinya. Makanya pria tampan dan tinggi itu memutuskan untuk pulang lebih cepat dari jadwalnya yang masih beberapa minggu lagi. Arsya ingin sekali cepat bertemu dengan istri dan putrinya. Dia tentu kangen terhadap kedua bidadari di hidupnya itu. Lira menyalakan shower dan langsung membasahi tubuhnya. Sungguh dirinya tidak pernah merasa kacau seperti ini. Biasanya dia masih bisa bersikap sedikit respect dengan Arsya ketika pulang. Tapi entah kenapa saat ini dirinya tidak bisa. Mungkin karena Davi yang tiba-tiba memutuskannya. Padahal beberapa hari yang lalu hubungan mereka baik-baik saja. Lor memang tahu jika Axelo dipaksa untuk segera menikah oleh pamannya. Dan betul apa yang dikatakan Davi mengenai jika mereka tidak mungkin bersama. Tetapi mereka masih bisa bersamakan walau Davi sudah menikah. Tok, tok, tok. "Sayang, kenapa mandinya lama sekali?" Sebuah suara dari luar pintu kamar mandi membuat Lira menatap pintu tersebut. Kenapa dia tidak bisa merasa bergetar seperti dulu ketika mendengar suara itu? "Arsya, maafkan aku." Davi melihat adiknya yang baru saja pulang. Clara diantar oleh Arka pulang ke rumahnya saat jam menunjukkan jam 19:10 WIB. Jangan ditanya mereka pergi kemana saja. Mereka tidak pergi kemana-mana karena Arka mengajak Clara ke apartemennya. Tentunya dua sejoli itu hanya saling bercerita dan bermesraan. Tidak sampai melakukan hal di luar batas seperti saat mereka melakukannya di puncak. "Kak, udah makan?" tanya Clara saat melihat kakaknya duduk di sofa ruang keluarga memandangi laptopnya. "Udah, kamu sendiri gimana? Arka nggak menelantarkan kamu, kan?" "Ya enggak lah, dia tuh sayang sama aku," jawab Clara dengan senyum mengembang. Kemudian dia duduk di samping kakaknya. "Ada apa? Mandi dulu sana. Bau," usir Davi. Tadi udah mandi kok. Kamu kenapa sih, Dav? Kok kelihatan murung?" Davi menoleh menatap sang adik. "Kamu lagi banyak masalah ya?" Davi menghela napas. Dia lagi mumet karena masalah darah Arsya dan Lira. Akan tetapi Davi tidak akan pernah menceritakan masalah itu pada adiknya. Lebih baik Clara tidak tahu karena dia juga tidak dekat dengan Lira, tetapi sangat dekat dengan Arsya. Perbedaan usia Clara dan Lira terpaut jauh. Lira berusia 31 tahun dan Clara 21 tahun. Mungkin itu juga yang membuat Clara tidak dekat dengan Lira. "Enggak apa-apa, lagi banyak kerjaan. Lagian siapa yang murung? Aku bisa lihat dari wajahmu. Terlihat sekali kalau kamu seperti banyak masalah," jawab Clara. Kemudian gadis itu memutuskan untuk ke kamarnya. Davi memang selalu seperti itu, sangat tertutup padanya. Clara juga tidak terlalu berharap dengan Davi yang akan mau menceritakannya masalahnya. Melihat dia sayang padanya saja sudah cukup karena terkadang Davi sudah seperti kakak tiri saja. Davi menatap punggung adiknya yang sudah tidak terlihat lagi. Pria itu menghela napas dan melihat jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 7:30. Sepertinya dia sudah banyak memikirkan masalah ini dan dia harus bergerak cepat. Davi bangkit dari duduknya dan langsung berjalan menuju kamarnya yang ada di lantai atas.
Dia melihat ponselnya dan ada beberapa chat dari Lira. Bahkan beberapa panggilan tidak terjawab yang diabaikan oleh Davi. Pria itu tahu jika Lira pasti sulit untuk melepasnya. Sepertinya aku harus secepatnya menikahi Dara. Kalau tidak semuanya akan tambah runyam. Sebuah notifikasi pesan dari Lira membuat mata Davi membelalak. Dia menggenggam erat ponselnya untuk meredakan emosi dalam hatinya. Lira, Dav, kalau kamu nggak balas chat atau angkat teleponku, aku akan datang ke rumahmu malam ini juga. Aku akan bilang ke Clara kalau kita ada hubungan. Davi menghela napas mengurangi emosinya. Dia tahu jika Lira tidak seberani itu, dan itu hanya gertakan saja. Keesokan paginya, Dara membelalakan matanya tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Sebuah mobil SUV berwarna hitam metalik terparkir rapi di halaman rumahnya yang tidak cukup besar itu. Seorang pria tampan keluar dari dalam mobil dengan gerakan slow motion. Dara bisa melihat begitu menawannya pria yang akan menjadi calon suaminya tersebut. Astaga, dari mana Pak Davi tahu rumahku? Batin Dara, pagi Dara. Kamu sudah mau berangkat ke kantor? Kebetulan sekali dan aku tepat waktu. Ujar Davi menghampiri Dara yang masih melongo dengan mulut terbuka ketika melihat siapa yang ada di hadapannya saat ini. Tadi Dara memang mau berangkat. Tinggal mengambil motor di garasi dan langkahnya berhenti di depan pintu ketika melihat mobil mewah itu masuk ke halaman rumahnya. Pak Davi. Davi tertawa kecil saat melihat ekspresi Dara yang seperti ikan koi. Mulutnya membuka dan menutup kembali dan dilakukan berkali-kali itu. Entah kenapa menurut Davi Dara terlihat begitu lucu. Dara, siapa dia? Heboh, Mama berlari dari dalam rumah ketika mendengar deru mobil berhenti di depan rumahnya. Mama terpaku melihat pria muda di hadapannya ini. Sangat tampan, mapan dan tentunya bukan dari kalangan orang biasa. Bisa dilihat dari pakaian yang dipakai. Jam tangan dan sepatu yang berasal dari merek terkenal. Mama bisa membayangkan jika harga jam tangan pria itu mencapai ratusan juta. Ma, dia ini adalah... Bersambung.